Selamat pagi. Ya pemirsa, senang sekali dapat menyapa Anda kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa tentunya kami akan menghadirkan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan proyek revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar yang telah direncanakan cukup lama, yang kini pelaksanaannya sudah mencapai tahap 2. Meski memakan waktu cukup lama, proyek revitalisasi ini harus segera diselesaikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, BP Batam sedang melakukan revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar hingga dapat mencapai kapasitas arus peti kemas sebesar 2 juta TEUs. Hal tersebut perlu terus dikawal dan dievaluasi secara berkala agar rencana tersebut benar dapat realisasi di tahun 2025. Kami mengapresiasi sudah ada satu milestone baru kepada Pelabuhan Batu Ampar ya, dengan mulai berjalannya baik itu investasi maupun operasional oleh Persero Batam. Dan kebetulan karena Persero Batam ini juga BUMN, maka kami juga ingin memastikan agar rencana kerja ya dan juga operasional pelabuhan ini bisa benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga ke depan Pelabuhan Batu Ampar ini kita bisa harapkan betul-betul menjadi satu ekosistem yang bisa ya menarik ya banyak baik itu bongkar muat, arus barang dan lain sebagainya. Diketahui saat ini, Pelabuhan Batu Ampar memiliki kapasitas arus peti kemas sebesar 600.000 TEUs dan telah menghasilkan pendapatan yang cukup baik. Dengan demikian, diharapkan Pelabuhan Batu Ampar dapat terus meningkatkan kapasitasnya dan menjadi tombak kegiatan ekspor-impor di Indonesia sehingga tidak lagi mengandalkan pelabuhan di Singapura dan Malaysia. Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 5 DPR RI pemirsa yang meninjau langsung Pelabuhan Internasional Kijing yang merupakan pelabuhan terbesar se-Kalimantan. Pelabuhan ini belum banyak beroperasi dikarenakan akses jalan ke pelabuhan yang belum memadai. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung Pelabuhan Internasional Kijing yang merupakan pelabuhan terbesar se-Kalimantan. Pelabuhan ini belum banyak beroperasi dikarenakan akses jalan ke pelabuhan yang belum memadai. Keterbatasan lebar jalan membuat kemacetan jika kendaraan besar melintas. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan, saat ini Pelindo sudah siap dalam bongkar muat peti kemas, akan tetapi kendaraan berat memiliki kendala di akses jalan keluar masuk pelabuhan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah mempercepat pembangunan jalan tol agar kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan. Kesiapan pelabuhan ini menurut Pelindo tadi ini sudah siap ya, baik untuk curah kering, kemudian curah basah, kemudian juga untuk peti kemas sudah siap semua, sudah siap. Hanya memang kendala seperti yang kita bahas tadi soal jalan akses menuju ke pelabuhan ini, sehingga masih dibatasi. Untuk sementara peti kemas tidak di sini karena keterbatasan lebar jalan ke dan keluar dari pelabuhan ini ya. Kita berharap dari kunjungan ini mendorong pemerintah untuk mempercepat membangun jalan tol. Itu harapan kami dan itu permintaan dari Pelindo juga, karena begitu ini nanti sudah betul-betul jalannya sudah lancar, ini kawasan ini kan disiapkan untuk kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan. Lazarus menambahkan pembebasan lahan yang akan dilakukan Pelindo akan mendatangkan banyak investor terhadap kemajuan Pelabuhan Kijing. Ia mengingatkan pembangunan yang dilakukan jangan melupakan dampak kesejahteraan masyarakat sekitar. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai tambak budidaya ikan untuk nelayan dan masyarakat kecil menjadi hal yang penting sebagai upaya meningkatkan ekonomi nelayan dan para pelaku budidaya ikan. Ya, dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Ya pemirsa, DPR RI menilai selain modeling tambak budidaya ikan nila salin, pemerintah juga perlu menyiapkan tambak budidaya ikan dalam skala kecil untuk para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil. Dan Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah turut menyiapkan tambak ikan dalam skala yang lebih kecil untuk para nelayan dan juga masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia R. Marini menyebut, selain modeling tambak budidaya ikan nila salin, pemerintah juga perlu menyiapkan tambak budidaya ikan dalam skala kecil untuk para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah turut menyiapkan tambak ikan dalam skala yang lebih kecil untuk para nelayan dan masyarakat. Keterbatasan modal yang kerap dihadapi para pelaku budidaya membuat mereka sulit menjalani skema modeling kawasan tambak ikan yang dikelola Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya atau BLU PPBD. Yang menarik adalah disiapkan, dan ini juga menjadi concern-nya teman-teman dari Komisi 4 adalah skema gini kan model nih, model yang sudah komplit, sudah bagus banget. Tetapi kalau model untuk nelayan atau pembudidaya rakyat harus lebih ramah gitu ya, artinya tidak bisa yang skala besar. Nah, sudah disiapkan. Tadi kita mempertanyakan itu, apakah sudah disiapkan model atau cara untuk bagaimana para pembudidaya rakyat yang skalanya tidak bisa besar, karena kan pasti modal ya, tentang modalnya itu, dan sudah menyiapkan itu. Kita akan terus melihat, Komisi 4 akan terus melihat, mendampingi supaya model yang untuk tidak hanya untuk industri, kalau ngomong industri pasti pengusaha besar dong ya, tetapi juga untuk rakyat ini juga bisa tersedia dan mereka juga bisa mengambil modelnya sehingga mereka bisa budidaya lebih besar lagi. Lebih lanjut, Anggia berpendapat tambak budidaya ikan untuk nelayan dan masyarakat kecil menjadi hal yang penting sebagai upaya meningkatkan ekonomi nelayan dan para pelaku budidaya ikan. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI ingin pembahasan RUU Pelayaran bisa berjalan cepat sebelum masa jabatan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 berakhir. Untuk itu dilakukan peninjauan ke pelabuhan dan peti kemas Belawan untuk melihat pengembangan dan manajemen aset pelabuhan. Komisi 5 DPR RI ingin pembahasan RUU Pelayaran bisa berjalan cepat sebelum masa jabatan anggota DPR RI periode 2019-2024 berakhir. Untuk mendukung itu, Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan ke pelabuhan dan peti kemas Belawan untuk melihat pengembangan dan manajemen aset pelabuhan.
Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengungkapkan, negara telah mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur di sektor laut, serta sarana dan prasarana pendukung. Seluruh pemangku kepentingan yang terkait harus mampu memaksimalkan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan pada publik dan menambah pemasukan bagi negara. Fasilitas yang sudah ada di Pelabuhan Belawan sudah bagus, namun perlu ada tim khusus yang menangani aset. Bagaimana negara berjibaku untuk menggali semua potensi penerimaan negara, dan terutama juga kami ingin supaya setiap hasil pembangunan yang dibiayai negara yang begitu mahal itu, para usernya ya, dalam hal ini pemerintah dan semua stakeholder itu betul-betul punya rasa tanggung jawab dan rasa miliki yang baik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mengatakan, melalui revisi Undang-Undang Pelayaran, DPR ingin mendorong sejumlah hal terkait pelayaran Indonesia, di antaranya daya saing, biaya, dan nilai performa logistik pelayaran yang murah dan efisien, serta pengawasan pengelolaan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Revisi undang-undang ini itu untuk bisa memperbaiki ya semua yang selama ini belum terakomodir dengan baik ya, agar ke depan semua dunia usaha, pemerintah itu bisa berjalan bersama. Dari Sumatera Utara, Adila TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tahun ini pemerintah mengalokasikan kuota pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. Ironisnya, kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan petani di sejumlah wilayah Indonesia. Di tahun ini, pemerintah mengalokasikan kuota pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. Namun, kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan petani di sejumlah wilayah Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia membenahi tata kelola distribusi pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani agar tidak salah distribusi ke industri. Nasril Bahar menyayangkan masih terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah di tengah kondisi produksi pupuk dan kebutuhan nasional yang relatif seimbang. Tata kelola niaga khususnya di sektor distribusi, baik pupuk bersubsidi bagi petani dan pupuk non-subsidi untuk industri harus menjadi perhatian lebih PT Pupuk Indonesia. Persoalan klasik yang terus berulang ini harus bisa diatasi, dimulai dengan pembenahan data lebih dulu. Menjadikan pupuk PSO menjadi dijual dengan harga keekonomian. Nah, ini yang sering terjadi. Pelakunya adalah yaitu para mafia. Nah, ini yang sesungguhnya susah terberantas. Karena apa? Cukup dengan membawakan KTP sudah salah satu menjadikan dia berhak untuk mendapatkan PSO. Sesungguhnya KTP itu kan alat pengenal, bukan data sesungguhnya siapa pemilik KTP itu. Apakah petanikah dia atau tidak petanikah dia? Nasril Bahar mengimbau kementerian lembaga terkait pupuk serta para kepala daerah di seluruh Indonesia harus bersinergi dan berkoordinasi untuk mengawasi pendistribusian pupuk subsidi dan non-subsidi sesuai data rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK dan tepat sasaran. Dari Kalimantan Timur, Alfat Rizky TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini mencatatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Dan survei Litbang Kompas pada 27 Mei sampai 2 Juni 2024 menyatakan kepercayaan publik kepada DPR RI meningkat hingga 62,6%. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, meski tidak menduduki peringkat pertama pada survei, DPR RI berhasil memperoleh peningkatan citra positif tertinggi di antara lembaga negara lainnya, yakni sebesar 12,1%. Tidak hanya itu, kenaikan ini pun tercatat menjadi yang tertinggi sejak Januari 2022. Saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut pemirsa dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini mencatatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Survei Litbang Kompas pada 27 Mei sampai 2 Juni 2024 menyatakan kepercayaan publik kepada DPR RI meningkat hingga 62,6%. Meski tidak menduduki peringkat pertama pada survei, DPR RI berhasil memperoleh peningkatan citra positif tertinggi di antara lembaga negara lainnya. Tidak hanya itu, kenaikan ini pun tercatat menjadi yang tertinggi sejak Januari 2022. Faktor utama yang membuat DPR RI makin dipercaya oleh masyarakat adalah produk undang-undang yang dihasilkan benar-benar berpihak dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Terbukti bahwa keberhasilan suatu undang-undang bukan hanya dinilai dari kuantitas. Selain itu, fokus anggota dewan dalam menjalankan fungsinya bebas dari korupsi serta jauh dari perilaku-perilaku tercela, menambah tingkat keyakinan masyarakat menitipkan aspirasinya kepada anggota DPR RI. Faktor selanjutnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan ini adalah transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik dari para anggota DPR. Mereka tidak hanya berfokus pada tugas legislasi, tetapi juga aktif dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah di Indonesia. Mudah-mudahan itu akan lebih baik lagi dan tentu menjadi harapan ke depan bagi kita semuanya, bagi teman-teman jurnalis juga supaya yang kita lakukan gitu ya, karena kan sebenarnya teman-teman DPR ini kan benar-benar bekerja menyalurkan aspirasi baik apapun itu di daerahnya masing-masing dan tidak hanya di daerah masing-masing. Kami ini juga bertanggung jawab seluruh Indonesia. Saya yakin ini akan terus baik dan tentu akan menjadi komitmen ke depan, kan sebentar lagi ada periode yang baru juga. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Dengan masa bakti baru yang sudah di depan mata, anggota DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja lebih baik lagi. Harapannya, kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI akan terus tumbuh seiring dengan kerja keras dan dedikasi yang diberikan.
Pemirsa, tentu kita sepakat bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi aset berharga yang turut berpengaruh bagi masa depan bangsa kita. Ya, setuju sekali Elisa, karena memang berkaitan dengan hal itu, tentu saja tumbuh kembang anak ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama dengan sejak dini memberikan hal-hal positif bagi para penerus bangsa. Dan ada salah satu hal positif yang dapat pemirsa berikan bagi anak-anak dan tentunya bermanfaat bagi tumbuh kembangnya, yaitu wisata edukasi di Perpusnas. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Perpustakaan Nasional dan memang menjadi perpustakaan tertinggi di dunia dan memiliki 24 lantai. Perpusnas ini terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Dan selain menyediakan koleksi buku untuk berbagai kalangan usia nih, Perpusnas juga menyediakan berbagai kegiatan untuk anak-anak, mulai dari balita hingga usia sekolah. Dan tentu tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan Perpusnas tertinggi di dunia pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Pemirsa Intips pikirkan kalau mendengar kata perpustakaan. Kalau masih memikirkan buku-buku saja, berarti pemirsa Intips perlu main nih ke Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, ternyata gedung layanan Perpusnas adalah perpustakaan tertinggi di dunia loh. Dengan tinggi 126,3 meter, Perpusnas memiliki 24 lantai menjulang ke atas dan juga 3 lantai basement. Wah, banyak ya pemirsa. Yuk kita intips apa aja nih yang menarik di Perpusnas. Masuk lobi utama Perpusnas, pemirsa akan disuguhi rak buku raksasa yang menjulang di tengah ruangan. Sebelum menjelajahi lebih lanjut, pemirsa harus menitipkan tas dulu ya. Di lantai 1, terdapat loker untuk menyimpan barang kita. Sebagai gantinya, pemirsa bisa meminjam tas transparan yang telah disediakan untuk mengangkut barang yang perlu dibawa masuk.
Pemirsa yang ingin memanfaatkan seluruh layanan dan koleksi di Perpusnas, wajib hukumnya untuk membuat kartu anggota ya. Caranya, pemirsa bisa mendaftar di bagian layanan keanggotaan yang ada di lantai 2 Perpusnas. Kalau mau mengakses buku-buku koleksi umum, pemirsa bisa langsung naik ke lantai 21 dan 22. Kedua lantai ini berisi rak-rak penuh buku lengkap dari berbagai disiplin ilmu. Tersedia juga anjungan komputer untuk mengakses katalog online dan juga untuk pengajuan peminjaman mandiri. Ruang koleksi di kedua lantai ini memiliki interior yang menarik, dilengkapi dengan furnitur yang bisa digunakan sebagai tempat membaca. Dengan konek ke Wi-Fi gratis Perpusnas, pemirsa bisa mengakses internet menggunakan gawai pribadi untuk mengerjakan tugas ataupun riset. Keperluan saya ke Perpusnas ini sebenarnya untuk melengkapi data yang saya dapatkan dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi ada beberapa memang mungkin yang termasuk dengan majalah, dokumen atau apalah gitu ya yang bisa saya dapatkan di Perpustakaan Nasional. Jadi saya udah hampir mungkin 4 bulan lah bolak-balik ini dari ANRI ke Perpustakaan Nasional. Ya, aku ngusahain buat ke perpus sendiri itu karena itu pertama bukunya lengkap, terus sekarang juga kan asik buat baca buku, tempatnya tuh sekarang nyaman Mbak, nyaman, terus juga asik lah buat zaman-zaman ini, zaman muda, Gen Z gitu. Terus juga kantinnya juga enak, nyaman, sama nggak apa ya, kalau misalkan buat baca buku sekarang tuh nggak berisik sama nggak bosenin karena tempatnya juga nyaman kayak gitu. Selain untuk kebutuhan keilmuan, banyak pengunjung yang datang ke Perpusnas untuk mengunjungi spot yang satu ini, yaitu lantai paling puncak atau lantai 24. Di lantai ini, terdapat balkon yang mengarah ke pemandangan ikon kota Jakarta. Tepatnya, pemirsa akan disuguhi panorama monumen nasional yang menjulang tinggi. Selain koleksi karya berbentuk tulisan, pemirsa bisa pergi ke lantai 8 untuk mengakses koleksi audiovisual. Di antaranya adalah film-film lawas maupun terbaru, dari dalam maupun luar negeri. Jika pemirsa ingin menonton koleksinya, telah disediakan mini teater yang bisa memutar film seperti di bioskop. Perpusnas juga mengakomodir kebutuhan khusus seperti koleksi bacaan anak-anak dan juga layanan untuk disabilitas di lantai 7 Perpusnas. Untuk layanan disabilitas itu selain buku-buku monograf biasa yang tulis untuk disabilitas, kita juga punya braille untuk tunanetra. Terus ada juga monitor atau pengeras suara untuk yang memang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi memang kita sediakan koleksinya, kita pergunakan, ada juga alat-alatnya. Ada satu lagi nih yang harus diingat, pengunjung dilarang makan dan minum di ruang baca dan koleksi ya. Tapi jangan khawatir, kalau lapar dan haus menyerang, Perpusnas punya jawabannya. Di lantai 4 ada kantin Perpusnas yang siap menyediakan pelepas lapar dan dahaga. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk berkunjung ke Perpusnas? Catat jam layanannya ya. Hari Senin sampai Jumat, Perpusnas membuka layanan dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Sedangkan di weekend, pemirsa bisa berkunjung mulai pukul 9 pagi hingga jam 4 sore. Pemirsa, sekian dulu ya Intips kali ini. Sampai jumpa di liputan Intips selanjutnya. Ya pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Selasa 25 Juni 2024. Di mana ada rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan BUMN Industri, Perkebunan dan juga Kehutanan atau PTPN 3 dan Perum Perhutani pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada juga rapat kerja Komisi 9 dengan Menkes, Menpan RB, Mendagri, Menperin, Mentan, Men-KKP, serta Menkumham yang membahas pembicaraan tingkat 1 RUU tentang pengawasan obat dan makanan.
Dan tentunya ada program serta program-program dari TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya pemirsa di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga ada rekan saya Selvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.